Sepatu Merah yang Hilang, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Mereka berhenti di sebelah utara alun-alun. Sony meraih bungkusan yang ditaruhnya di jok belakang dan meletakkannya di pangkuan Ati. Ini bukan menghina lagi, adik manis. Kau harus percaya aku betul-betul tulus. Ambillah sepatu ini sebagai kenang-kenangan dari seorang sahabatmu. Besok pagi kami sekeluarga akan pindah ke Bandung, katanya tenang. Ati menatap Sony dengan mata lebar. Betul? Tanyanya setengah tak percaya. Iya. Makanya siang ini aku kepingin omong-omong banyak denganmu. Aku menyesal kita baru saling mengenal pada saat-saat terakhir. Tapi tak apalah. Ayo turut. Sony mengulurkan tangannya dan membuka pintu untuk Ati. Pengunjung cukup banyak di rumah makan sate itu. Sony dan Ati mendapat meja di sudut dekat jendela. Udara yang panas terik membuat es jeruk di depan mereka terasa semakin segar. Ditambah harumnya bau sate dari panggangan membuat rasa lapar semakin menggigit perut. Aku lihat-lihat, kamu kok lain sih sama adik-adikmu, Ti? Rasanya kau terlalu manis untuk menjadi kakak mereka. Bukan menghina nih, tulus, kata Sony sementara menunggu sate mereka datang. Ati tertawa geli. Tiap kali bicara, Sony tak pernah lupa menambahkan kata tulus. Barangkali untuk meyakinkannya. Siapa tahu kau bukan saudara mereka, Ti. Anak temuan dalam keranjang bunga, kata Sony bergurau. Boleh jadi, sahut Ati tersenyum. Kadang-kadang aku heran. Orang yang miskin seperti ayah dan ibuku, anaknya banyak. Sementara yang kaya raya seperti orang tuamu, malah cuma satu. Kok enggak tukaran aja ya? Sambung Ati. Sebenarnya aku bukan anak tunggal, Ti. Aku punya adik perempuan, tapi hilang. Hilang? Seru Ati dengan mata terbeliak. Sony mengangguk. Waktu itu, aku baru berumur 7 tahun. Sedang Merlin adikku itu 3 tahun. Rumah kami masih ada di Manado karena bapak bertugas di sana. Kami punya seorang pembantu yang sudah lama ikut keluargaku, namanya Marsih. Dia ini tanpa sebab-sebab yang jelas, tahu-tahu agak terganggu ingatannya. Memang keluarganya punya penyakit jiwa yang menurun. Waktu itu ibu sudah berniat akan memulangkannya karena takut nanti ada apa-apa. Tapi belum lagi niat itu dilaksanakan, Marsih sudah pergi dengan membawa Merlin yang waktu itu sedang manis dan lucu-lucunya. Sony berhenti berbicara. Tampak dia hanyut kembali dalam kenangan yang menyedihkan 12 tahun yang lalu itu. Sementara itu Ati menatapnya tanpa berkedip, terpesona pada cerita Sony yang rasanya mustahil terjadi itu. Bisa kau bayangkan betapa sedihnya hati kami, terutama ibu.
Segala usaha sudah kami lakukan untuk mencari Merlin. Tidak terhitung uang yang sudah dikeluarkan Bapak untuk menemukan Merlin kembali. Tapi Marsih dan Merlin seolah-olah lenyap di telan laut. Tak seorang pun tahu jejaknya. Ibu tidak kuat menghadapi peristiwa ini, dan selama 2 tahun beliau terus-terusan sakit karena sedih. Kalau Merlin pergi karena dipanggil Tuhan, barangkali kami tak sesedih itu karena sudah jelas kejadiannya. Tapi ini, entah mati entah hidup. Nasibnya gak tentu. Apalagi di tangan Marsih yang tidak waras itu. Begitulah, Merlin tidak pernah kami temukan sampai saat ini. Entahlah di mana dia sekarang. Kalau masih hidup, barangkali sudah sebesar kamu, Atik. Atik mendengarkan cerita Sony dengan tekun. Hatinya yang lembut begitu tersentuh mendengar cerita sedih yang menimpa keluarga Sony itu. Dan entah kenapa, aku seperti melihat Merlin tiap kali memandangmu. Barangkali karena umur kalian yang sebaya dan matamu yang lebar itu, Atik, seperti mata Merlin. Sehingga, Atik, kenapa kau menangis? Tanya Sony terkejut ketika melihat air bening meluncur di pipi Atik. Atik menggeleng-geleng dan mencoba tersenyum. Tak apa-apa. Aku begitu sedih mendengar cerita adikmu itu. Kubayangkan seandainya itu terjadi padaku. Sony mengangguk. Memang sedih. Makanya tak usah membayangkannya itu terjadi padamu. Apa sih enaknya mikirin yang sedih-sedih? Oh iya, aku jadi ingat. Kemarin kau mengadu pada ibuku ya? Tebel rasanya kupingku mendengar khotbah ibu yang gak habis-habis. Kata Sony mengalihkan pembicaraan. Dia tidak tega melihat Atik ikut-ikutan sedih dengan ceritanya. Tahu rasa kau, kata Atik tersenyum. Pelayan mengantar 2 piring sate ke meja mereka, dan untuk selanjutnya mereka tak sempat berbicara lagi. Mula-mula Atik keberatan ketika Sony mengajaknya mampir ke rumahnya di jalan Taman Siswa. Tapi Sony terus mendesaknya, dan Atik tak sampai hati menolak. Toh Sony besok sudah berangkat ke Bandung. Jadi ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk bertemu. Sebagian besar barang-barang di rumah Sony sudah dipak, tinggal yang masih dibutuhkan saja yang belum. Ibu Sony tertegun ketika melihat putranya pulang dengan seorang gadis tanggung yang kemarin sore sempat membuatnya melamun-lamun. Dan kini, perasaan aneh itu datang lagi menyerbu hatinya tiap kali memandang wajah Atik. Tapi ditahannya perasaan itu kuat-kuat dan menyambut kedatangan Atik dengan ramah. Atik, dimakan dong kuenya. Son, masa Atik cuma kok suguhi omongan saja? Jadi anak baik sedikit saja kok susah amat sih? Kata Ibu Sony ketika melihat Sony dan Atik asik ngobrol tanpa sempat menyentuh kek di meja. Lupa Bu, kata Sony tersenyum lucu merajuk ibunya. Ayo Ti, ambil, katanya kemudian. Atik mengangguk. Diambilnya sebuah lumpia. Nah, gitu dong, kata Ibu Sony dengan senang. Tanpa sengaja matanya memperhatikan pergelangan tangan kanan Atik. Dan ketika dilihatnya sebuah bekas luka di pergelangan tangan itu, hatinya tergoncang hebat. Di tangan Merlin ada juga bekas luka seperti itu.
Ketika berumur 2 tahun, Merlin jatuh dan tangannya tercocok ke pinggan batu yang tajam. Dan bekas luka seperti itu tidak akan bisa hilang. Ibu Sony berusaha mengatur nafasnya yang tiba-tiba menjadi sesak. "Kenapa pergelangan tanganmu, Ati? Kok ada bekas luka?" katanya kemudian setelah berhasil menenangkan diri. Ati memandang pergelangan tangannya. "Jatuh, Bu, waktu belajar naik sepeda," jawab Ati sambil tersenyum. Setumpuk harapan yang berbuncah di dada Ibu Sony buyar seketika, hancur luluh. Dia mengharap Ati tidak dapat menjawab pertanyaannya itu. Ternyata harapannya gagal. Tapi dia tidak putus asa. Siapa tahu hari ini Tuhan mempertemukannya dengan Merlin yang sudah 12 tahun direnggut dari dekapannya. "Ati, maaf ya kalau pertanyaan ibu ini agak menyinggung. Tapi apakah ibumu agak sumbing?" tanya Ibu Sony lagi. "Memang," Ati mengangguk. Ibu Sony terlonjak. Jantungnya berdebur lagi bagai laut yang diamuk badai. Tangannya mencengkeram pegangan kursi kuat-kuat ketika bertanya lagi. "Kulitnya kuning dengan rambut keriting seperti orang Irian?" Sejenak Ati belum menjawab, tampak mengingat-ingat. "Ibu memang kuning, tapi rambutnya lurus sekali," sahutnya kemudian. Ibu Sony lemas. Tulang-tulangnya seperti dilolosi dan setiap persendian tubuhnya terasa ngilu. "Ada apa, Ibu?" tanya Ati heran. Ibu Sony mencoba tersenyum, betapapun susahnya. "Tidak apa-apa. Dulu ibu punya kenalan yang ciri-cirinya seperti itu." Ati mengangguk-angguk. Ditatapnya wajah Ibu Sony, tepat ketika Ibu Sony menatapnya. Dua pasang mata itu bertemu, saling bertatapan untuk beberapa lama. Suatu perasaan yang aneh terasa menjalari setiap relung hati Ati. Dia merasa kenal mata itu. Dia merasa damai ditatap seperti itu. Dia pernah merasakannya. Pernah. Tapi di mana, kapan dan oleh siapa, Ati tidak ingat lagi. Ibu Sony tidak tahan pada suasana yang membuatnya hanyut pada kenangan sedih itu kembali. Dia tidak tahan menatap Ati lebih lama, karena hatinya mengatakan dia adalah Merlin, sedang kenyataan menolaknya mentah-mentah. Dia khawatir tidak dapat menguasai perasaannya dan memeluk Ati kuat-kuat di dadanya. Keinginan itu begitu kuat menerjang-nerjang hatinya. "Ibu ke dalam dulu ya, teruskan obrolan kalian," katanya sambil berdiri. "Ya Bu," Ati mengangguk. Sony mengawasi ibunya tanpa berkata apa-apa. Dia tahu apa yang ada di dalam hati ibunya, meskipun bagi Sony itu tidak mungkin. Rumah besar yang indah itu kini kosong. Semua barang-barang sudah diangkut ke dalam 3 buah truk yang berderet di depan rumah. Semuanya sudah siap untuk berangkat. Di halaman, beberapa orang sahabat ayah Ibu Sony dan teman-teman Sony tampak berkumpul dan satu persatu menyalami mereka yang akan pergi. Ibu Sony kecewa ketika tidak menjumpai Ati di antara teman-teman Sony. "Ati tidak datang, Son?" tanyanya. Sony menggeleng. Ditatapnya ibunya dengan sedih. "Apakah ibu mengira dia adikku?"
tanyanya. Entahlah, hanya ibu merasa aneh bila melihatnya. Seperti ada tali batin yang menghubungkan ibu dengan dia. Ibu kecewa tidak dapat melihatnya sekali lagi, kata Ibu Sony murung. Tapi dia adalah Atik, Bu. Putri sulung Bu Kamisah, Sony membantah. Ibu Sony tidak menjawab. Dan sampai iring-iringan mobil itu bergerak, Atik tetap tidak muncul. Seperti ibunya, Sony juga merasakan kekecewaan di hatinya. Tapi kekecewaan itu berbeda. Kalau ternyata Atik memang adiknya, maka Sony tidak bisa berbuat apa-apa kalau kelak melihat Atik bergandengan dengan seorang pemuda. Dan dia tidak rela itu. Hatinya pasti akan sakit. Entah kenapa, dia tak tahu. Di rumahnya, Atik sedang sibuk melayani pembeli yang datang ke warungnya. Tapi hatinya tidak tenang sore ini. Sebentar-sebentar pikirannya melayang ke jalan taman siswa. Sore ini mereka berangkat, pikirnya. Dan dia merasa suatu perasaan yang aneh menyentak-nyentak hatinya. Dia teringat mata yang menatapnya dengan lembut dan penuh kasih itu. Pandangan yang memberikan kedamaian. Atik merasa sesuatu yang berharga hilang dari dirinya. Sayang, Ibu Atik tidak tahu bahwa wanita yang meninggal karena kecelakaan dan meninggalkan anak perempuannya 11 tahun yang lalu itu adalah wanita sakit jiwa yang membawa lari putri majikannya. Sayang, anak itu masih terlalu kecil untuk dapat menyebutkan namanya dengan jelas. Sehingga diberinya nama baru, yaitu Atik. Sayang, Atik lupa bahwa sebelum dia terjatuh ketika belajar naik sepeda, pada pergelangan tangannya memang sudah ada bekas luka. Sayang, semoga Tuhan mempertemukan mereka dengan cara yang lain. Dia Maha Kuasa. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.